Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala senantiasa mensyukuri nikmatnya, membaca sebagian ayat dan kita berusaha mengamalkannya setelah kita memahaminya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan merahmati kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya ila yaumiddin. Bahasan kita malam hari ini, kita akan baca sedikit tentang tafsir surat Al-Kafirun. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam Quran ada dua surat Al-Ikhlas. Sebagian ulama menyebutkan Al-Kafirun juga termasuk Al-Ikhlas. Maksudnya ada Al-Ikhlas, yakni suratus Samad yang kita ketahui bahwa dia adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi yang kedua juga surat Al-Ikhlas Al-Kafirun. Maksudnya Al-Kafirun karena isinya tentang akidah, bagaimana seorang bersikap kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya di situ, kalau Al-Ikhlas, suratus Samad, Qul huwallahu ahad, berisi tentang tauhid, ya, asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah. Tetapi kalau Al-Kafirun isinya tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini, surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, di dalam salat selepas tawaf. Dua rakaat yang pertama Al-Kafirun setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Dan ini juga berlaku bagi salat-salat sunnah yang lain, seperti juga misalnya Qabliyah dan Ba'diyah, seseorang membacanya dan itu termasuk bagian yang sunnah. Ala kulli hal ikhwas sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmati suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr. Salah satu di antara riwayat yang ada adalah sebaik-baiknya surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh, Rak'ataini qabla al-fajr, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad dan yang kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah juga beliau bersabda, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u
min rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla salatil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi beliau menyebutkan, aku tidak dapat menghitung karena saking seringnya di mana aku mendengar Nabi SAW itu membaca salat 2 rakaat ba'diyah di setelah maghrib dan juga qabliyah subuh, kecuali beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa fil witr, juga dalam salat witir juga Nabi membaca al-kafirun dengan al-ikhlas. Sebagaimana juga sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, katanya, ayu surah, apakah surat ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah yang dibaca Nabi fil witr, dalam witir? Maka Aisyah menjawab, apa kata Aisyah? Kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir, artinya dalam salat witir. Qalat kana yaqra'u fi ula atau fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la. Dalam rakaat yang pertama itu membaca sabbihi isma rabbika al-a'la, berarti surat al-a'la. Wa fi thaniyah, dalam rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Wa fi thalithah qul huwallahu ahad, dan di rakaat yang ketiganya qul huwallahu ahad. Jadi al-a'la, al-kafirun, dan juga al-ikhlas. Wal muawwidzatain. Wal muawwidzatain, muawwidzatain ini 2 surat yang isinya adalah ta'awud. Dia adalah yang dimaksud surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Falaq dan surat An-Nas. Kadzalik, begitu juga ikhwas sekalian, wa minas sunnah, di antara sunnah, yuqra hadhihi surah, dibaca surat ini adalah ketika seseorang mau tidur. Jadi al-kafirun ini juga dibaca sebelum tidur. Kata Nabi, iqra inda manamik, bacalah ketika seseorang akan tidur. Iqra inda manamika qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah, artinya setelah menyelesaikan al-kafirun sampai ayat yang terakhir. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena seseorang akan dia melepaskan dirinya dari kesyirikan dengan membaca surat tersebut. Intinya ikhwas sekalian, itu salah satu di antara sejumlah sunnah Nabi ketika kita membaca surat Al-Kafirun. Ala kulli hal, kalau misalnya seseorang membacanya, maka ini adalah satu hal yang insya Allah akan sangat bermanfaat, terutama yang tadi kita sebutkan, dibaca ketika di 2 rakaat. Kalau pas kita tawaf, setelah tawaf, rakaat pertamanya Al-Kafirun, keduanya Al-Ikhlas. Kemudian juga beberapa salat sunnah, termasuk juga rawatib dan seterusnya, membacanya itu termasuk bagian yang diperintahkan. Begitu juga dengan witir. Ketika kita witir, al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas, dan muawwidzatain. Begitu juga sebelum tidur. Dan hadis yang tadi disebutkan, kata Nabi SAW, fa innaha bara'atun minasyirki, membaca surat ini termasuk berlepas dirinya kita dari kesyirikan. Ini juga kabar dari Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan hal tersebut. Baik, wa min asbab an-nuzul, di antara sebab turunnya surat Al-Kafirun, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi haula minal musyrikin, mereka orang-orang musyrik ini meminta kepada Nabi SAW, karena Nabi dihentikan, susah, tidak bisa, kemudian pokoknya dibujuk, tidak bisa juga. Akhirnya bagaimana caranya supaya apa? Kan Nabi kan ditawarkan, in kunta turidul mal, kalau engkau ingin harta, kami akan kasih. Kalau engkau ingin wanita, kami akan carikan orang yang paling cantik, dan seterusnya lah, diuji dan digoda. Maka Nabi SAW tidak berhenti dari dakwah. Akhirnya mereka punya inisiatif, ya sudah, kalau begitu kami menyembah Tuhanmu setahun, dan engkau menyembah Tuhan kami setahun.
Maka turunlah ayat ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah menyembah Rabb, ilah, sesembahan yang kami sembah. Wala ana abidu ma abadtum. Dan sampai kepada akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Baik, saya akan bacakan beberapa penjelasan dari tafsir, baik itu di penjelasan Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan yang lain. Pertama, ikhwan sekalian, di surat ini ada yang terulang, ayat yang terulang kan? Apa ayat yang terulang? Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi, dan ini menjadi ayat sebagaimana juga yang kita baca. Satu ayat diulang dua kali dalam satu surat. Dalam surat Ar-Rahman betapa banyak ayat yang diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31 sahih. Pertama ini adalah tahqiq, bisa juga mananya adalah sebagai penguat. Pengulangan tadi oleh Imam Qurtubi dijelaskan juga, jadi untuk menegaskan, menguatkan, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman tadi kan berapa banyak ya nikmat Allah yang kalian dustakan. Nah, begitu juga sebagian berpendapat ini bukan untuk menguatkan, karena menjawab jawaban yang tadi kan orang kafir menginginkan setahun ya mereka menyembah ya Allah Ta'ala dan istilahnya menyembah Tuhan engkau yang kau sembah. Kemudian tahun berikutnya justru muslim yang harus menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Maka ini jawaban dua kali ini untuk masing-masing satu permintaan yang tadi. Baik. Ucapan la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abadtum sebagaimana yang tadi ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin bahwa seorang muslim, kita sebagai hamba Allah, menyembah apa yang disembah oleh mereka. Oleh karena itu, coba kalau kita lihat di ayat yang pertama, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Pertama, ya, tusamma al-kafirun, disebutkan orang-orang kafir adalah mereka yang keluar atau mereka yang selain Islam namanya kafir. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam penjelasan dalam Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, selain muslim ya kawan, ada beberapa kriteria. Pertama, musyrik. Musyrik ini kafir. Musyrik itu yang menyembah selain Allah, maka mereka kafir. Jadi kalau mukhatabnya ya ayyuhal kafirun, termasuk mereka. Yang kedua, mulhid. Mulhid ini juga para ulama menyebutkan bukan hanya fasik, tapi dia adalah ateis, tidak punya agama. Ini pun kafir. Jadi orang-orang yang tidak punya agama setelah datang hujjah masuk kategori musyrik atau kafir begitu, afwan, masuk kategori kafir. Lebih baik mana antara orang tidak punya agama dengan orang yang punya agama sesat? Baik mana? Semuanya jelek, nggak ada yang baik. Ya kan? Mana yang lebih jelek? Punya agama sesat atau tidak punya agama sama sekali? Nah, disinilah terjadi khilaf. Makanya para ulama sebagian berpendapat di neraka itu kan darokat. Darokat ini tingkatan ke bawah. Kalau surga darajat. Makanya mi'atu darajat fil jannah. Kalau neraka darokat. Darokat ini dari atas ke bawah. Karena Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling dasar. Oleh karena itu, neraka yang paling dasar isinya munafik. Karena munafik akfaru minal kuffar. Lebih kafir dari orang kafir. Di atasnya munafik, ini terjadi khilaf. Sebagian berpendapat, dia adalah orang mulhid. Mulhid ini orang tidak punya agama, dan itu di atasnya
munafik. Munafik yang khalis ya, munafik yang khalis yang bukan sifat nifak bukan, tapi munafik tulen. Di atasnya lagi musyrik. Musyrik orang-orang yang kafir. Lalu kemudian isi neraka ini di atasnya lagi siapa? Mukmin yang asi. Mukmin yang bermaksiat. Tentu klasifikasi seperti ini kalau kita mau cari dalilnya mungkin tidak kita dapatkan. Yang ada adalah semacam istiqra. Makanya kalau ada pendapat sebagian ulama itu pendapat mereka. Tingkatan di neraka yang paling bawah munafik, kemudian mulhid, kemudian musyrik, kemudian orang mukmin yang asi. Lalu paling atasnya siapa? Abu Talib. Di neraka yang paling ringan. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya surat ini ikhwah wahiyya makkiyatun, dia adalah surat yang turun sebelum hijrah karena memang mukhatabnya kepada orang-orang musyrik dan isinya tentang akidah. Wa sabata fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atay tawaf. Dan kata Imam Qurtubi, Nabi salat dengan surat ini dan surat Al-Ikhlas itu salat 2 rakaat setelah tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf yang terkait dengan umrah sebelum sa'i. Maka ini yang dibaca Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian wa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atay al-fajr. Nabi juga membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Ya. Katanya bid'an wa ishrina marrah atau bada 10 marrah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Intinya tadi beberapa riwayat habis maghrib juga membacanya seperti itu, juga setelah ya atau sebelum subuh. Termasuk juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain dibacanya oleh Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, misalnya Ibnu Majah min hadits Abi Ahmad Az-Zubairi wa akhrajahu An-Nasa'i min wajhin akhar an Abi Ishaq wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Intinya ya sekalian, ketika Allah Ta'ala berfirman qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir, dari sini menunjukkan bahwa mukhatabnya adalah kepada orang-orang kafir. Orang kafir Quraisy dan orang kafir secara umum, kepada siapa saja yang mereka menginginkan dikiranya boleh berganti-ganti seperti yang tadi diusulkan. Setahun menyembah Tuhan mereka, setahun lagi mereka menyembah Allah Ta'ala setahun, lalu kaum muslimin disuruh menyembah kepada ilah-ilah mereka di tahun yang berikutnya. Oleh karena itu tusamal musyrik, disebut dengan musyrik atau juga kafir, bahwa menunjukkan atau tadullu ala anna hadza al-qaul atau kalimat, ucapan ini menunjukkan bahwa tidak benarnya akidah mereka. Yang sahih kan Islam. Berarti kalau kafir ini menyeleweng. Karena Allah berfirman apa? Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam, maka mereka ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu hari ini kadang-kadang dianggap biasa. Gak bisa, maksudnya ya orang kafir juga punya surga nantinya. Lalu mereka juga akan selamat di akhirat. Ini keyakinan yang salah. Memilih muslim atau kafir ini satu perbedaan yang sangat menyolok. Yang satu dapat surga, yang satu dapat neraka.
Jadi bukan seperti ganti baju yang boleh kita hari ini pakai batik, besok pakai, kan sekarang begitu modelnya. Pindah agama dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, nggak ada, sampai ada ya kawan, seseorang mungkin dia keluar dari Islam dan dia menganggap biasa saja. Sekarang saya sudah tidak sholat katanya, saya udah pindah ke tempat yang satunya. Padahal dia kalau dikasih salam masih jawab salam. Habis setelah dia bersin dia masih membaca hamdalah. Iya, sampai mungkin tadinya kan dia jelas muslim. Kakinya nabrak batu, saya masih dengar innalillah, dan dia sudah tidak Islam lagi. Bahkan namanya belum sempat diganti. Jadi ini kenyataan yang ada, ikhwan, bahwa sebagian kaum muslimin menganggap bahwa itu bukan seperti bahasa itu murtad, enggak. Jadi kayaknya dianggap biasa. Ini sebuah kesalahan. Padahal ucapan ya ayyuhal kafirun sebagai satu penjelasan bahwa orang-orang yang kafir ini bukanlah dia muslim, dan muslim tidak mungkin kafir. Kemudian ya sekalian, termasuk juga penjelasan ayat yang berikutnya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun. Maksudnya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yakni minal asnam wal andad, dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan. Tidak mungkin dan sesuatu hal yang mustahil, ikhwan, kalau kita dipaksa untuk menyembah apa yang mereka sembah. Misalnya seorang menyembah batu, atau seorang menyembah pohon, atau seorang menyembah sesembahan-sesembahan yang lain yang tidak mungkin seorang melakukan. Oleh karena itu, kalau misalnya seorang hamba dipaksa untuk menyembah yang tidak diyakini, maka ini sembahan yang batil dan itu tidak mungkin dikerjakan. Oleh karena itu, betul tidak ada paksaan dalam din ini, karena memang seorang ketika dia menyembah yang dia yakini, maka itu akan datang ketika ilmu ada padanya. Dan ketahuilah ikhwan, tidak ada yang yakin dalam semua agama selain Islam bahwa yang mereka sembah itu benar-benar ilah. Itu harus kita pahami. Makanya dalam Islam kan tegas, inna dina indallahil Islam. Apakah agama yang lain bisa? Nggak bisa. Mereka tidak berani mengatakan sesungguhnya agama yang paling benar adalah. Tentu ini untuk keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan sekali lagi, bahwa kalau kita dalam keadaan muslim ini meyakini bahwa agama kita adalah agama yang hak, tak akan pernah seseorang kemudian dia itu gampang berubah. Seperti kisahnya seorang muazzin yang dia tergoda oleh seorang wanita. Setelah itu apa? Dia menyatakan cintanya, ana uhibbuki fillah. Kata wanita ini, nahani abi, ayahku melarangku untuk menerima cintanya muslim, illa in kunta tanassar, kecuali kalau engkau masuk agama saya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Akhirnya laki-laki ini kemudian keluar dari Islam. Setelah itu dia hendak mengambil barang-barangnya, wallahu alam. Akhirnya dia kepleset dan kemudian jatuh dan akhirnya apa? Meninggal. Allahu Akbar. Meninggal dalam keadaan setelah dia keluar dari Islam. Ya, oleh karena itu, baik saya tambahkan sedikit. Katanya waqala Ahmad aidan, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibni Zubair, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Umar qala ramaktu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 24 aw 25 marratan yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini tambahan yang tadi ya, kawan. Jadi memang Nabi membacakan mengulang-ulang dua surat ini karena memang isinya apa? Al-Kafirun adalah surat yang isinya semuanya keyakinan, dan itu tauhid uluhiyah, dan Al-Ikhlas
adalah tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Maka dalam riwayat Zubair ini dihadiskan dari Israel dan dari Ishaq dari Mujahid bahwasanya dari Ibnu Umar, aku mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrin 24 atau 25 kali beliau membaca dalam 2 rakaat ini sebelum fajar dan juga setelah maghrib Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian sampai beliau mengatakan waqad taqaddama fil hadithi annaha ta'dilu rub'al Qur'an, dan kita pun mengetahuinya bahwasanya ucapan idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu rub'al Qur'an mirip dengan seperempat Al-Qur'an, sementara Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an, sama dengan sepertiga dari Qur'an. Makanya dalam hadis dikatakan innal ikhlasa ta'dilu thuluth al-Qur'an. Nah, membacanya maknanya karena Qur'an isinya akidah, kemudian ahkam dan kisah. Makanya kalau membaca yang isinya akidah seperti Al-Ikhlas, Al-Ikhlas isinya akidah, maka dia sepertiga dari Quran. Makna dari Quran karena sepertiga dari isi Quran adalah akidah. Nah, begitu juga ikhwas sekalian, penjelasan yang ada di bawahnya, kata Imam Ahmad, dan ini yang tadi kita sebutkan ya, bahwa itu dibaca juga sebelum tidur. Hadatsana Hajjajun, hadatsana Syarikun, an Abi Ishaqa, an Farwata ibnu Naufal, anil Harith ibni Jabalata, qala qultu ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu inda manami. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku baca di saat aku mau tidur. Faqala idza akhadta madja'aka, kalau engkau mau tidur minal lail, di waktu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya dia akan melepaskan dari kesyirikan. Wa rawa Tabrani min tariq Syarik an Jabir an Ma'kil Az-Zubairi an Abbadin, katanya Abil Akhdar an Khabbab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Nabi membacanya sampai akhir. Oleh karena itu ikhwas sekalian, saya bacakan tambahan penjelasan di ayat yang pertama ini. Hadhihi suratul bara'ah minal amali alladhi ya'maluhu al-musyrikun. Jadi sekali lagi, surat ini ikhwah adalah surat berlepas dirinya kita dari amalan orang-orang musyrik. Jadi kita berlepas diri. Wahiyya amiratun bil ikhlasi fi fayaqulu faqaquluhu qul ya ayyuhal kafirun syamila kulla kafirin ala wajhil ard. Jadi sekali lagi, katakanlah wahai orang-orang kafir, ini berlaku umum untuk semua orang kafir di muka bumi. Jadi walaupun sebab turunnya ayat di mana kafirnya? Orang kafir Quraisy. Tapi ini berlaku bagi semua orang kafir di muka bumi. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang kafir mengajak beribadah gantian kayak gini, tetap kita menolaknya dan bisa dibacakan ayat ini sebagai dalilnya. Wa qila innahum min jahlihim da'awa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanatan. Sebagian berpendapat ini karena kebodohan mereka. Mereka mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Lalu nanti jadi mereka menyembah kepada Allah Ta'ala selama setahun. Jadi gantian. Fa anzalallahu hadhihi surah wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha an yatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Maka turunlah ayat ini sebagai bentuk
bara'ah atau perlepas dirian Nabi dan semua kaum muslimin terhadap permintaan yang mereka minta dengan diturunkan ayat la a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang mereka sembah apa? Al-asnam. Kami tidak menyembah berhala. Jadi sonam beda dengan kalau sonam atau asnam ini sesembahan biasanya tadi bentuknya diantaranya ada bendanya ya. Nah, kemudian termasuk juga andad. Andad ini nid, tandingan-tandingan. Kami tidak mungkin untuk menyembah apa yang kalian sembah atau yang menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Wala antum abiduna ma'abud wa huwa Allahu wahdahu la syarikalah. Jadi oleh karena itu la antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak mungkin menyembah Rabb ilah yang kami sembah karena mereka masih musyrik. Kalau menyembah Allah maknanya meninggalkan patung-patung dan andad, tandingan-tandingan. Kemudian Allah juga menyebutkan wala ana abidum ma abadtum. Dan kami juga tidaklah mungkin untuk menyembah apa yang kalian sembah. Maknanya wala a'budu ibadatakum. Kami tidak mungkin menyembah sebagaimana kalian menyembah kepada sesembahan kalian. Ai ma aslukuha wala aqtadi biha. Kami tak akan meniru kalian, tidak juga mengambil seperti yang kalian lakukan. Inna ma'abudullaha ala wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Tetapi kami menyembah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ridha. Karena begini, sesembahan selain Allah, cara penyembahannya itu sesuka mereka. Paham tidak maksudnya? Misalnya ini ada patung, bagaimana cara menyembahnya? Oh, kita berdoanya kepada patung sehari 3 kali misalnya. Si fulan yang lain, oh ini dikasih api, oh kasih lilin, oh ini. Cara ibadahnya itu sesuai dengan apa yang mereka maui, yang menyembahnya ini. Makanya ketika Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir, dahulunya sebelum Islam menyembah berhala, maka berhalanya misalnya disimpan di tempat yang paling baik di rumahnya, katakanlah, kemudian disembah, kemudian dipindahkanlah berhala tadi oleh orang lain, maka dia pun mencari-cari kemana Tuhannya. Ternyata ada di comberan. Jadi maksudnya sampai seperti itu batas kebodohan yang ada di waktu tersebut. Kemudian wala antum abiduna ma'abud ay la taqtaduna bi awamirillahi wa syar'ihi fi ibadatihi bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau misalnya seseorang beribadah seperti itu modelnya, maka akan banyak cara ibadah kepada yang mereka sembah. Dalam Islam, ibadahnya itu caranya ada. Sekarang gini, jangan salah paham. Kalau kita salat di depan Ka'bah, kita ini bukan sedang menyembah Ka'bah, tidak. Kita sedang mengambil Ka'bah sebagai kiblat atas perintah Allah. Sekarang kita di masjid, semua kita mengarah ke arah kiblat. Lalu ada seorang imam. Begitu cara Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya. Ada salat malam, salat ini, salat. Semua itu adalah bentuk ibadah. Kayak kemarin penyembelihan, menyembelih bentuk ibadah. Doa, isti'adah, semua itu masuk kategori ibadah. Dan itu ibadah yang disyariatkan bentuknya seperti itu. Dalam agama yang lain nih, tidak terbahas masalah kayak gini. Gak ada pembahasan khusus. Jangankan yang sampai detail, apalagi sampai urusan bagaimana seseorang di kamar mandi. Kita kan jadi bentuk ibadah itu. Kalau sesuai dengan contoh Nabi, jadinya bernilai ibadah. Agama yang lain tidak ada yang membahas masalah kayak gituan. Jangankan itu, masa depan mereka di akhirat tidak terbahas. Coba antum tanya dalam agama yang lain, adakah pembahasan masalah alam kubur yang detail? Tidak bisa mereka jelaskan. Apalagi tentang sirat, gak ada kecuali Islam yang menyebutkan. Apalagi tentang surga dan neraka dengan detail, tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ajaran Islam. Makanya karena semua agama yang ada, kalau kita mau jujur,
sumbernya bukan wahyu. Sahih sebagiannya mungkin wahyu, tapi sudah banyak dirubah. Tetapi Islam dia lengkap dengan segala penjelasan keterangan. Baik. Kama qala ta'ala iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'akum min rabbihimul huda. Jadi mereka hanya mengikuti perasaan, sangkaan. Sehingga cara ibadahnya itu dibuat-buat. Oleh karena itu, dalam Islam ya ikhwan, semua syariat sudah baku dan sudah ada penjelasan dan contohnya. Oleh karena itu, kalaulah seseorang menyadari, maka dia akan berpikir 2 kali untuk mengikuti agama selain Islam. Bahkan mungkin bukan hanya 2 kali mikirnya. Setelah dia rasa-rasa dan dia ini, akhirnya dia akan meyakini bahwa ternyata agama Islam yang paling sahih. Idzan, kata beliau, wa barra'a minhum min jami'i ma hum fih, maka kita berlepas diri dari semua sesembahan yang ada dari mereka. Fa innal abida la budda lahu min ma'budin ya'budu. Karena disebut sebagai ilah itu ikhwan. Jadi kalau seorang hamba kan hendaklah dia menyembah kepada sesembahan yang disembah. Dan cara menyembahnya sesuai dengan perintah sang Khalik yang itu disembah. Far rasul, dan rasul, wa atba'uhu, dan pengikutnya, ya'budunallaha bima syara'ahu, menyembah kepada Allah sesuai syariat Allah. Makanya disebut taghut ma ubida min dunillah wa huwa yardah. Ma ubida min dunillah wa huwa yardah. Apa yang disembah selain Allah dan dia ridha, itu taghut. Makanya Nabi Isa bukan taghut karena dia tidak ridha. Uzair bukan taghut, Maryam bukan taghut. Yang disebut taghut adalah yang disembah dan dia ridha. Makanya kalau misalnya Nabi Isa dan Maryam akan berlepas diri kelak di akhirat, bahwa kami tidak pernah menyuruh. Termasuk Ali bin Abi Thalib, ketika ada beberapa orang yang menyembah Ali, maka Ali berlepas diri. Walihada, katanya, oleh karena itu, karena kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya dalam syahadat juga termasuk keyakinan seseorang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, wala tariqa ilaihi, dan tidak ada jalan dalam rangka menyembah Allah illa bima jaa bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang al-musyrikun ya'buduna ghairallah. Orang musyrik menyembah kepada selain Allah. Ibadatan lam ya'dzan bihallah. Jenis ibadah yang Allah tidak ridha. Baik, saya ulang. Orang musyrikin ini ikhwah, ya'buduna ghairallah. Mereka menyembah selain Allah, ya kan? Kemudian ibadatan lam ya'dzan bihallah. Jenis ibadah yang Allah tidak ridha sama sekali dengan ibadah tersebut. Maka bagaimana seseorang akan selamat? Makanya di ujung akhir surah Al-Kafirun Allah firmankan apa? Lakum dinukum waliyadin. Dan ini juga sebagian terjemah yang sebenarnya tidak lengkap. Kita sering menerjemahkan lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Seolah-olah udahlah, kita silahkan kalian dengan agama kalian, aku dengan agama aku. Tapi bentuknya kayak pilihan. Padahal itu bukan. Sama seperti orang misalnya di warung, silahkan mau makan tempe atau tahu, terserah Anda. Jadi kayak boleh-boleh saja. Padahal yang betul adalah lakum dinukum, untukmu agamamu. In kadzabuka, kalau kalian mendustakan, silahkan, tapi kecelakaan menunggu kalian. Begitu maknanya. Jadi ada wa'id, ada ancaman.
Bukan kayak orang disuruh milih kemudian tidak ada resiko. Ada resiko. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Jadi faqul li amali, kalau kalian mendustakan maka bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Antum bari'una mimma a'malu, kalian berlepas diri dengan apa yang aku amalkan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Ini kata Nabi Yunus. Sebentar, dalam surat Yunus, afwan. Juga dalam surat Al-Qasas, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Tapi bukan kayak orang milih. Maksudnya bagi kami amalan kami dan bagi kami sorga, bagi kalian amalan kalian, bagi kalian neraka. Begitu. Jadi sebagai bentuk tanbih. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, lakum dinukum, maksudnya al-kafru wal yadin al-Islam. Lakum dinukum al-kufru, bagi kalian agama kalian, kekufuran kalian, dan ujungnya apa? Neraka bagi kalian. Wal yadin, bagiku, bagi kami, agama Islam, keselamatan dan akhirnya sorga. Jadi dengan kata lain, lakum dinukum ayyuhal kafirun walakum nara, kan begitu. Wal yadin al-Islam walana al-jannah. Dan ada tambahan ikhwan, lakum dinukum waliyadin. Harusnya kalau kita mau ini, harusnya dini. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, dan kemudian disebutkan waliyadin walam yakul dini li'annal ayat bin nun fakhudhifal ya kama qala fahuwa yahdin, atau juga dalam ayat yang lain fahuwa yashfin, ya kan? Wa idza maridtu fahuwa yashfin dalam surat Asy-Syu'ara. Maknanya dikatakan di sini adalah la a'budu ma ta'budun al-an wa la uhibukum fima baqiya minal umri wa la antum 'abiduna ma a'bud wa humul ladzina qala wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbika tughyanan wa kufra. Intinya dikatakan di sini ikhwan sekalian menunjukkan sebagai satu penjelasan bahwa seorang ketika dia memilih agama selain Islam, lakum dinukum wa kufrukum, begitu. Bagi kalian agama kalian dan kekufuran kalian, dan bagiku agamaku dan Islam, dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala Ibnu Jarir an ba'di ahli al-Arabiyyah anna dzalika min babi ta'kid. Berkata Ibnu Jarir bahwa itu sebagai bab ta'kid atau penguat. Bab ta'kid atau penguat. Kan tadi kan dalam ayatnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Diulang 2 kali kan. Itu sebagai takkid, sebagai penguat. Sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada, bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu disebutkan lagi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang, dan itu sebagai penguat, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman tadi, pengulangan itu menunjukkan penguatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Diulang. Berapa banyak nikmat Allah yang kalian dustakan. Kaqaulihi la tarawunnal jahim, ya kan? Maka kalian pasti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Lalu kalian akan melihatnya dengan mata atau dengan ainul yaqin. Maksudnya di sini dikatakan benar-benar pengulangan ini sebagai takkid atau penguat. Wa hakahu ba'dhum kabnil Jauzi wa ghairihi wa Ibnu Qutaibah wallahu a'lam. Dan ini pendapat Ibnu Jauzi dan juga
Ibnu Qutaibah bahwa pengulangan dalam soal kafirun adalah sebagai takkid, sebagai penguat. Sebagaimana kita ikhwan mengulang-ulang sesuatu itu untuk menguatkan, dan itu dibolehkan. Sedikit tentang usul tafsir. Jadi kalau ada ayat berulang, pertama pengulangan ini ikhwan tauqifiyah. Jadi jangan antum dan saya bertanya, kenapa ini ayat ini diulang? Bukankah tadi sudah? Iya, nggak ada masalah. Contoh misalnya, sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada berapa kali dalam ayat? Di Al-Baqarah ada, di surat Yasin ya. Yasin ada, diulang. Kemudian dalam satu surat kayak tadi di surat Ar-Rahman atau di Al-Kafirun diulang. Ada juga yang bentuk sigotnya berbeda, bukan pengulangan plek sama, tapi berbeda lafaz. Ini juga sama. Ada juga dalam ayat misalnya innallaha khabirun bima ta'malun, di ayat yang lain innallaha bima ta'maluna khabir. Ini semuanya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya dari Allah Ta'ala, tidak boleh kita tukar-tukar. Makanya dalam satu ayat misalnya Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kalau ada imam yang baca lam yulad wa lam yalid, dia salah. Kenapa? Karena tertukar. Yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Walaupun mananya sama, tetapi urutan ini adalah tauqifiyah. Nah, oleh karenanya ketika Allah Ta'ala firmankan la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, ini juga sebagai bentuk taukid yang pengulangan ini untuk menguatkan di antara makna yang ada. Fahadihi thalathatu aqwalin awwaluha ma dzakarna awwalan, ats-tsani ma hakahu al-Bukhari wa ghairuhu minal mufassirin anna al-murada la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ay fil madhi. Jadi maksudnya yang sudah lewat, wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ay fil mustaqbal. Jadi pendapat kedua ikhwan, tadi pertama apa? Untuk menguatkan. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Itu dari yang sudah lewat. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud, untuk akan datang. Yang akan datang tidak mungkin, yang kemarin tidak. Jadi dua jawaban ini dapat. Wa tsalits anna dzalika ta'kidun mahd. Pendapat ketiga adalah ini sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk penguatkan secara khusus. Nah, kemudian penjelasan yang lain, diantaranya penjelasan Ibnu Abbas, la a'budu ma ta'budun, maksudnya adalah nafyul fi'li li'annaha jumlatun fi'liyah. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dalam semua perbuatan yang mereka lakukan orang kafir. Tidak mungkin kita bisa, atau kita tidak akan menirunya. Semua cara penyembahan yang orang kafir lakukan, kita tidak akan pernah menyembah seperti itu. Jadi oleh karena itu dalam Islam tak ada penyembahan sebagaimana yang dikerjakan orang-orang kafir. Wala ana abidu ma abattum, nafyu qabulihi lidzalika bil kulliyah. Ini juga sebagai bentuk penafian. Secara umum kita tidak akan pernah menyembah apa-apa yang mereka sembah. Wali anna nafya bil jumlatil ismiyah, katanya akadu faka'annahu nafyal fi'l. Ini penjelasan secara bahasa. Intinya ikhwan seperti itu. Wastadalla al-Imam Abi Abdullah Asy-Syafi'i wa ghairuhu bi hadhihi al-ayat karimah lakum dinukum waliyadin ala anna al-kufra kulluhu millatun wahidah. Pendapat Imam Syafi'i, ucapan lakum dinukum ayyuhal kafirun, bagi kalian agama kalian, kata beliau, menunjukkan bahwa orang kafir itu dengan segala jenisnya itu tetap satu kelompok, milahnya sama. Sekarang gini Hon, kalau kita mau belak-belakan, selain Islam itu apa saja agama yang ada? Banyak kan? Agama yang banyak ini selain Islam satu millah.
Walaupun nama-namanya banyak, tapi milahnya itu satu. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Jadi millatan wahidah. Dan ini juga yang menunjukkan sebagai satu keyakinan bahwa di akhirat berarti nasibnya sama. Iya kan? Yang selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Jadi mereka ini tidak diterima. Sekarang gini ya Pak. Saya antum mau nikah. Bagi yang belum nikah. Pilihannya cuma ada 3. Nasraniyah, Yahudiyah, dengan Majusiyah. Antum pilih yang mana? Berarti tidak ada pilihan yang lain, tidak ada, kecuali ini aja. Ada pilihan keempat, wanita ateis, dia punya agama. Kalau pilihannya yang ini, ya sudah jangan dipilih semua. Cari di pasar Johor, banyak yang muslimah. Karena apa? Yang tadi 4 ini keadaannya sama, milahnya sama. Apapun agamanya karena dia selain Islam. Sekarang ada misalnya yang kelima apa? Misalnya ya, agamanya di negeri kita kan banyak ya kan. Jadi itu maksud beliau. Lakum dinukum waliyadin ala annal kufra kullahu millatun wahidah. Kemudian turithuhu al-yahudu minan nasara wa bil aks. Wa idza kana bainahuma nasabun aw sababun yutawarathu bihi li anna al-adyan ma'ad al-islam kulluha kasyai' al-wahid fil butlan. Sekarang begini, ikhwan. Maka dari itu satu dan yang lain dengan pendapat ini kalau ada ikhwan, ayahnya, mohon maaf, misalnya ayahnya Nasrani, anaknya Yahudi, anak keduanya Majusi. Terus bagaimana mereka? Apakah saling mewarisi? Di antara mereka silakan saling mewarisi. Tapi Muslim dengan kafir tidak saling mewarisi. Tapi kalau ternyata satu keluarga ini non Muslim tapi ragam macamnya, itu silakan mereka saling mewarisi, tidak masalah. Maksudnya ya gitu ya. Kalau selain Islam dianggap sebagai milah yang satu. Katanya kulluha kasyai'il wahid fil butlan. Semuanya seperti sesuatu yang satu dalam kebatilan. Wa dhahaba Ahmadu ibnu Hanbalin wa man wafaqahu ila adami tawrithi nasara minal yahud bil aks wa bil aks. Imam Ahmad berpendapat orang Yahudi dan Nasrani tidak saling mewarisi. Jadi misalnya ayahnya Yahudi, anaknya Nasrani, tidak saling mewarisi. Allah Ta'ala alam, kalaulah saja Muslim tidak saling mewarisi dengan yang non Muslim. Wa qala Rasulullah SAW, la yatawarathu ahlu millataini syatta, kata Nabi. Jadi tidak dapat warisan dan tidak mewarisi. Maka dari itu kalau misalnya seorang ayah punya anak 3, yang 2 Muslim, yang 1 non Muslim, yang dapat warisan yang Muslim saja. Ada masalah hadiah, lain masalah. Mungkin dia ngasih hadiah sambil didoakan atau diajak, mungkin. Jadi ikhwas sekalian, sekali lagi bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan waladi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kan gitu kata Nabi. Kata Nabi SAW, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar salah seorang pun dari umat ini Yahudi atau Nasrani kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka bagi mereka adalah neraka. Illa min ashabi an-nar. Oleh karena itu ikhwas sekalian, setiap kita sekali lagi ketika mendengar sebagaimana yang tadi ya, qul ya ayyuhal kafirun, terbayang dalam benak kita
bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan surat Al-Kafirun di hadapan Nabi orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata dalam tafsirnya berlaku bagi setiap orang kafir di muka bumi sampai kiamat. Menunjukkan di sini bahwasanya akan ada orang-orang yang kafir sampai kiamat. Bukan hanya di zaman Nabi saja. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya tersinggung kalau dia non-muslim lalu dibilang kafir. Karena Allah yang menyebutkan dalam Quran. Kalau ada yang mengatakan rasanya kalau dibilang kafir itu terlalu kasar. Sekarang gini, gimana ya? Antara baul, kencing dengan buang air kecil, enak mana didengar? Buang air kecil terasa lebih sopan. Sekarang Nabi SAW menyebutkan dengan kata-kata yang sarahah, belak-belakan dengan kalimat baul. Maka kata Syekh Utsaimin, yang dalam syariat kalimatnya jelas-jelasan begitu, kita pun sebaiknya menyatakan begitu. Tapi kalau dalam Quran justru kalimatnya pakai bahasa kias, maka kita tidak boleh belak-belakan. Jadi bahasa mudahnya, kalau Quran dan hadis menyebutkan belak-belakan, kita sebutkan belak-belakan. Kalau Quran dan sunnah Nabi menyebutkan dengan bahasa kias, maka pakai bahasa kias. Contohnya, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Tidak jelas-jelasan. Atau dalam kata misalnya disebutkan juga man ata, atau siapa yang ata ahlahu, yang mendatangi istrinya. Atau dalam hadis wa jalasa baina syu'abi al-arba, seorang laki-laki atau suami duduk di antara 4 cabang wanita, thumma jahadaha, lalu dia bersungguh-sungguh. Itu kan bahasa kias yang isinya adalah jima. Maka menyebutkan yang dengan bahasa kias yang Quran dan sunnah menyampaikan, maka itu akan lebih baik. Tapi yang di hadis ataupun di Quran belak-belakan lebih baik. Jadi wallahu alam, kata Syekh Utsaimin, kalau kita menyebutkan baul, air kencing atau seorang kencing, itu bukan jorok. Karena Nabi juga mengatakan. Misalnya, Naha sallallahu alaihi wasallam an yabula fi juhrin. Nabi melarang seorang kencing di lubang. Apakah ucapan saya ini jorok tidak? Enggak. Sekarang kita ganti, ya boleh aja sih terjemahnya buang air kecil, buang air besar. Tapi tidak menjadikan bahwa yang Nabi sampaikan itu dianggap tidak cocok, itu yang tidak boleh. Ya kalau kita mau bahasakan bahasa yang lain boleh-boleh saja. Tapi intinya seperti itu ikhwah. Jadi ya sebagai akhir apa yang bisa kita baca ya. Lakum dinukum waliyadin, qala lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin, kama qala ta'ala, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalakum. Ini sama dengan yang tadi, ini penjelasannya berulang ya. Jadi intinya untuk engkau, agama engkau, tapi ada resiko bagi engkau kecelakaan dan ancaman neraka. Dan bagiku agamaku, yakni Islam, dan bagiku surga. Jadi oleh karena itu, ucapan lakum dinukum waliyadin bukan seperti orang yang tadi hanya memilih, silakan pilih mau makan ini atau makan itu, atau silakan pakai baju ini. Tapi ada resiko. Sama dengan gini, seorang guru bilang sama muridnya, silakan nggak belajar, yang belajar silakan, yang nggak belajar silakan. Maksudnya apa? Silakan yang tidak belajar, kemungkinan besar tidak akan lulus, dan silakan belajar. Jadi ada konsekuensi di belakang yang harus diambil. Jadi intinya memang surat ini adalah surat yang isinya semuanya tauhid uluhiyah dari awal sampai akhir.
Maka dari itu apa istilahnya, seseorang kalau membacanya seharusnya dia pun bersama dengan keyakinan yang kuat tentang tauhid uluhiyah. Tidak bolehnya seorang menyembah kepada selain Allah. Bukan hanya menyembah dalam urusan itu, termasuk juga apa? Dalam semua jenis ibadah. Contoh, doa, ya kan? Bukan hanya doa, ya kan? Isti'anah, isti'adah, istighosah, nazar, termasuk kemarin udhiyah. Kalau seseorang tahu bagaimana penyembelihan yang itu ibadah kepada Allah, tidak akan pernah dia akan menyembelih untuk berhala, sesajian dan yang lain. Karena dia tahu al-kafirun. Dia faham bagaimana Allah tidak ridha ada penyembelihan kepada selain Allah. Dalam masalah rizki juga sama. Sebagian orang, walaupun dia baca al-kafirun, tapi tetap dia kadang keyakinannya, bukankah Allah ar-razzaq, Allah maha pemberi rizki. Tapi ketika dia kadang ragu, apakah betul Allah ngasih rizki sama saya? Sehingga dia harus membuat, ya tadi, semacam raja di warungnya supaya laris. Ada lagi dia baca mantra-mantra tertentu supaya ini dan itu. Pasti dia tidak yakin dengan Allah sebagai Razzaq. Begitu juga pada saat kita bersedekah atau berinfak. Kadang-kadang kita ragu. Kalau saya keluarkan ini uang, apakah padahal ini uang hasil jerih payah saya, katanya. Padahal sesungguhnya bukan itu intinya. Jadi oleh kata itu, apalagi dalam masalah ibadah. Sehingga saya ingin menggarisbawahi dalam bab ini, kalaulah di Al-Kafirun ini dijelaskan bagaimana Nabi berhadapan dengan orang kafir dan mereka punya inisiatif, kayaknya bagus menurut inisiatif tadi. Jadi ada, bayangkan zaman itu punya ide yang bagus, setahun menyembah gantian gitu. Maka ini tidak mungkin, ikhwan. Dan termasuk juga hari ini kalau ada yang, ya udah nanti kapan-kapan kita Jumatannya di Kanisah misalnya. Nanti mereka gantian ibadahnya di masjid. Satu usulan yang mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi Allahu Akbar. Memang begitulah. Kadang-kadang kita harus tidak enak, ikhwan. Ya memang tidak apa-apa. Tidak enak dalam urusan yang itu keselamatan harus kita dahulukan. Karena penyakit di negeri kita kadang-kadang karena pekeweh semua jadi rusak. Seorang tamu gara-gara pekeweh dia akhirnya berbohong. Ditanya udah makan belum? Sudah, padahal belum. Atau seseorang karena pekeweh akhirnya apa? Dia harus melakukan hal yang aslinya dilarang. Jadi ini kadang-kadang ini ujian kita sekalian. Dan Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk sedikit dari tafsir surat Al-Kafirun. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa bacaan surat Al-Kafirun, Al-A'la dan juga Al-Ikhlas itu mempunyai keutamaan dalam hal pada saat sholat maghrib, subuh, dan witir, karena dalam rangka ketauhidan. Apakah itu juga mempunyai keutamaan untuk surat-surat yang lain selain surat An-Nur tadi, surat-surat tiga macam tadi? Yang pertama. Yang kedua. Iya, satu-satu dulu ya Pak, biar tidak lupa. Nabi tadi SAW menyebutkan tentang membaca dalam surat atau dalam salat witir. Pertama Al-A'la, kemudian yang kedua Al-Kafirun, dan yang ketiganya Al-Ikhlas atau suratul Samad, dan boleh juga ditambah dengan Muawwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Itu yang Nabi lakukan. Berarti ini sunnah yang Nabi SAW lakukan di saat witir. Sementara di salat tawaf Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas saja, karena 2 rakaat. 2 rakaat setelah tawaf, ya. Kemudian
Ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah fajar dan juga ba'diyah maghrib. Nabi membaca ini juga. Dan itu juga berlaku bagi salat-salat yang 2 rakaat. Boleh kita membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kalau dikerjakan, ittiba kepada Nabi berpahala. Kalau misalnya seorang tidak membacanya, tidak mengapa. Tidak dosa, misalnya dia baca surat yang lain, nggak apa-apa. Cuman ketika Nabi SAW melakukan, alangkah indahnya kalau kita lakukan. Udah gitu juga kan ringkas Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Begitu. Jadi berlaku juga bagi salat-salat yang lain yang ada riwayatnya. Iya, silakan. Pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan bahwa surat Ikhlas itu mempunyai nilai atau sepadan dengan sepertiga, iya, sahih. Al-Quran. Terus surat Al-Kafirun mempunyai nilai sepadan dengan membaca seperempat. Yang seperempat adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-zalzalah, ya. Yang kami tanyakan itu dalilnya didapat di mana? Ya, Masya Allah. Itu jadinya atau riwayatnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rasulullah SAW bersabda, innal ikhlasa ta'dilu thuluth al-Quran. Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Quran. Kalau kita baca penjelasannya, saya pernah juga menjelaskan, maknanya adalah karena Quran yatadhammanu ila thalathati aqsam. Tauhid, ahkam, wal qasas. Quran itu isinya 3 bagian. Akidah, hukum-hukum, dan kisah. Jadi kisah dalam Al-Quran itu sepertiga dari isi Al-Quran. Ahkam, muamalah itu sepertiga isi Al-Quran. Akidah sepertiga isi Al-Quran. Al-Ikhlas ini isinya akidah. Makanya Al-Ikhlas ini sepertiga dari isi Al-Quran. Bukan berarti baca Al-Ikhlas 3 kali sudah hatam. Bukan. Tapi makna kandungan Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari Al-Quran. Kemudian ada sahabat yang tiap rakaat dia baca Al-Ikhlas. Maka dilaporkan kepada Nabi, ada katanya ini bacanya Al-Ikhlas terus. Ketika ditanya, karena dia cinta kepada Al-Ikhlas, maka itu pun boleh setiap imam membaca Al-Ikhlas di setiap rakaatnya. Dan alasannya tadi. Jadi bagaimana kalau cuma hafalannya Al-Ikhlas? Ya juga boleh, sah salatnya. Cuman kalau kita baca atau kita dengar Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya mereka tiap rakaatnya bukan Al-Ikhlas saja, bukan hanya Al-Ikhlas, tapi bacaan surat dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya imamnya hafalannya cuman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sah salatnya. Dan bahkan sebagian kita salat tarawih ada di beberapa masjid ya, rakaat keduanya selalu Al-Ikhlas. Mungkin karena itu tadi. Atau kalau pertimbangannya karena Al-Ikhlas itu lebih singkat, jadi cepat salatnya cepat, Allahu a'lam. Yang jelas bukan dimaknakan baca 3 kali berarti sudah hatam. Jadi ini dari Nabi SAW. Oh, tambah sedikit. Jadi ahkam, akidah dengan kisah. Kisahnya juga terbagi 3 tadi ya. Ada kisah tentang nabi-nabi, ada kisah tentang orang selain Nabi seperti Zulkarnain, Ashabul Kahfi. Itu kisah bukan Nabi. Dan yang ketiga, kisah yang terjadi di zaman Nabi seperti kasus atau perang Khandaq. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal tentang perang Badar dan banyak lagi. Jadi kejadian di zaman Nabi yang kemudian dikisahkan dalam bentuk ayat. Jadi maka dari itu ada kisah Nabi Yusuf, ya kan, panjang. Kisah Nabi Musa dari awal sampai akhir diceritakan dengan panjang. Itu menunjukkan bahwa kisah ini syaratnya ada 2. Pertama, waqi'atun, benar-benar terjadi. Jadi semua cerita yang tidak ada kejadian tidak boleh dibilang kisah aslinya. Misalnya contoh kancil dan buaya itu bukan kisah, tapi dia dongeng. Kenapa? Karena apa pernah terjadi kancil ngitung buaya? Enggak pernah. Itu hanya dongeng atau cerita fiktif.
Tapi kalau kisah terjadi, kisah Ashabul Kahfi benar-benar terjadi. Dan yang kedua syaratnya ada riwayatnya. Karena itu kalau maling kundang dan sejenisnya mungkin terjadi, tapi siapa yang meriwayatkan? Maka ini susah untuk dibilang kisah, maka lebih baik kita bilang itu dongeng atau cerita secara umum. Sekarang penjajahan Belanda di Indonesia, itu kisah atau dongeng? Kisah, terjadi. Lubang buaya orang, itu kisah. Jadi memang kalau sejarah itu berarti ada kenyataannya. Kalau sepakat kita dengan kalimat sejarah yang itu kisah betulan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oh iya Pak, Al-Kafirun ini disebutkan oleh Nabi SAW isinya tentang tauhid, atau disebutkan dalam tafsir tauhid uluhiyah. Tentang Al-Kafirun saya tidak mendapatkan adanya tentang al-ikhlas. Innal ikhlasa ta'dilu thuluthil Quran. Tapi membaca Al-Kafirun diperintahkan oleh Nabi, termasuk yang dilakukan adalah dalam sholat dan seterusnya, karena kecintaan Nabi kepada Al-Kafirun. Dan isi Al-Kafirun adalah ikhlas juga, mengikhlaskan, memurnikan akidah, memurnikan tauhid uluhiyah. Jadi intinya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tadi ada yang keluar Pak, bara'atun minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Itu diantara isi Al-Kafirun yang paling penting, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh urusan syirik, harus berlepas diri. Bagaimana Nabi jelas-jelasan, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Dan itu dari Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Masih ada? Antum ya? Ya, silakan. Ya. Harus di tempatnya. Terus secara umum kalau misalnya seseorang dia akadnya adalah misalnya antara mudharib dengan sahibul mal, pemilik harta dengan hanya sebagai pekerja, kalau zahirnya dia ikatan langsungnya sesuatu yang halal, maka dia halal. Bagaimana gini, kita berjualan, sang pembeli ini kita tidak perlu nanya uangnya dapat dari mana. Jadi kita nggak usah nanya, maaf bapak yang beli es saya, uangnya dapat dari mana ya pak? Ya. Itu tidak usah. Wah dia ternyata uangnya dapat dari riba, atau dia ternyata perampok. Perampok ini datang, dari mana antum tahu dia perampok? Mobil yang dia bawa tulisannya mobil perampok misalnya. Apakah dia punya penghasilan lain? Ternyata ada, maka tetap kita halal, karena jualan es kita isinya es dan dia beli dan halal. Sama dengan perampok naik mobil kita mobil sewaan, atau kita kata ala omprengan di jalan, dia bayar, ini tiketnya dia bayar, bagi kita halal. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak perlu untuk menanyakan dari mana dia datang. Sekarang kasus yang tadi antum ceritakan, berarti kan rumah ini kita sebagai orang yang bersih-bersih, begitu ya? Betul nggak? Ya. Ya. Iya, secara umum insya Allah itu tidak masalah ya. Dan Allah Ta'ala alam, memang hari ini kadang menjadi susah karena urusannya dibuat sulit oleh kita. Maksudnya bukan hanya kita yang membuat sulitnya. Permasalahan yang sekarang ada, banyak orang yang jatuh kepada sesuatu yang akhirnya jadi susah ya. Jadi oleh karenanya kalau
kalau misalnya contohnya ada simsar, calo yang ada dua jenis yang dibolehkan, ya, maka itu akan mudah dan jelas hukumnya. Yang dilarang seperti nahani tanajjus, Rasulullah melarang dari tanajjus. Kemudian Nabi juga melarang beberapa akad yang jelas-jelas menyimpang. Tapi kalau seperti yang tadi, wallahu alam, kalau saya melihatnya nggak ada masalah untuk melakukan. Dan memang kedepannya sih kalau bisa. Dan tadi sebentar, leasing itu tidak semuanya juga keliru. Kalau dia modelnya dengan membayar cicil dengan taksid dan disepakati akad tertentu sehingga dia bayar mungkin harganya lebih mahal, kesepakatannya adalah satu dan itu boleh. Misalnya antum mau beli motor saya, mau cash atau mau cicil ditaksid. Kalau cash berapa? Kalau cash harganya 10 juta, kalau cicil harganya 15 juta. Cicil setahun 15 juta, cicil 2 tahun 17 juta, nyicil 3 tahun 14 20 juta misalnya. Kan bisa dihitung. Lalu si fulan menentukan saya nyicil yang 2 tahun. Di waktu itu akadnya cuma satu, dia dengan sang pemilik barang yang mau dijual, maka satu akad dan itu dibolehkan. Tapi memang zaman sekarang dibuat begitu akhirnya jadi pusing. Sebetulnya kan udah dibuat satu harga lebih enak kemudian dikasihkan. Tapi itu oleh Syekh Albani termasuk yang membolehkan dan itu bukan bai'ul inah. Bai'ul inah yang lain lagi. Begitu juga dengan hal yang tadi antum tanyakan. Wallahu alam, saya melihat itu boleh dan tidak apa-apa. Gitu ya. 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 Ya, tadi saya lupa ya. Pertama, ikhwas sekalian, kita punya doa. Pernah tidak antum kalau lewat kanisah? Kanisah tuh ya. Gereja. Pernah tidak kita sambil naik kendaraan atau bermohon, berdoa kepada Allah? Ya Allah, berikan hidayah pada semua orang yang hari ini belum Islam. Atau untuk melihat orang yang sedang beribadah agama yang lain, pernah tidak kita mendoakan? Kalau belum, lakukan. Sebagaimana Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau bisa pas kita di Arafah mendoakan mereka. Apalagi kalau mereka ini ikhwan ada dalam satu rumah, bayangkan, keluarga kita. Bukan hanya mengajak, mendoakan. Adapun kalau jawaban yang tadi kita ajak, kita dakwahi, lalu jawabannya lakum dinukum waliyadin, enggak apa-apa, enggak usah marah karena yang mereka pahami seperti itu. Sekarang kalau sama muslim misalnya kita ajak supaya lebih baik dan yang lain, ya karena tadi terjemah secara letterlet, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi sebetulnya bukan itu maknanya. Jadi makna yang lebih sahih adalah yang tadi. Ada tanbih, ada peringatan. Kalau engkau mengambil yang ini resikonya. Lakum dinukum ayyuhal kafirun. Ya, bagi engkau agama engkau dengan kekafiran engkau, tapi bagimu neraka. Begitu maknanya. Jadi sehingga kalau sesama muslim kita berusaha mengajak yang baik lalu jawabannya begitu, ya itu jawaban karena saja. Kita harus maklumi saja. Alhamdulillah jawabannya masih mending. Kalau yang lain-lain bisa dilempar kan? Atau karena sebagian lagi diajak yang baik-baik katanya, udah kamu saja yang ini katanya, biarkan saya ke neraka. Jadi seolah menantang seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Karena memang kadang-kadang ikhwan, karena ketidaktahuan seorang itu kayak berani. Misalnya orang yang mengatakan, biarlah saya ke neraka, nggak ada masalah. Nerakanya beberapa hari nanti saya ke surga. Jadi menyepelekan sekali. Atau seorang mengatakan, nggak apa-apa saya di neraka, banyak temennya kok. Jadi kayak menantang, ya kan? Atau dulunya nenek moyangnya adalah orang-orang misalnya yang telah diazab. Apa kata mereka? Datangkan azab sekarang, in kuntum shadiqin, kalau engkau benar. Jadi kayak menantang. Tapi itu sekali lagi itu karena kebodohan.
Oleh karena itu, kalau dia tahu seperti yang kita tahu, tidak akan pernah akan mengatakan seperti itu. Baik, kalau tidak ada, kita ada, silakan. Assalamualaikum. Iya, gimana ya? Kalau secara umum kekafiran itu menyebabkan tadi tidak saling mewarisi. Memang itu ada beda pendapat ya masalah-masalah aurat di hadapan orang yang kafir walaupun keluarganya. Tapi zahirnya kalau saya wallahu alam sampai sekarang masih berpegang ke yang satunya. Kalau itu misalnya ayah dan ibunya, kakeknya, dia secara ini masih mahram dalam arti dia membuka aurat di hadapan mereka. Tidak mengapa. Aurat yang bukan yang mughalladhah tapi yang mudghah. Sebagaimana kepada yang lain. Misalnya ayahnya non muslim. Dianya anaknya perempuan. Kepada ayahnya sebagaimana tadi. Kayak bersentuhan kulit dan yang lain tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah keyakinan seseorang, maka itu kesempatan bagi anak untuk mendakwahi atau bagi cucu kepada kakek. Mendakwahi. Kalau bisa didakwahi dan misalnya dia bisa masuk Islam kembali, alangkah indahnya. Jadi kalau kita membuat hajiz atau penghalang sampai kita kemudian akhirnya saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia, ngomong nggak pernah dan yang lain, mungkin akan lebih jauh. Padahal keluarga itu tuh lebih wajib kita dakwahi daripada orang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibunya kafirah, tapi dia melayani ibunya, memasakkan makanan. Ibunya kan mogok makan. Saat yang masakan. Bahkan dia ingin menyuapi ibunya sampai didekatkan. Hadhihi ummi ta'am atau at'ima fakuli. Silahkan makan. Apa kata ibuna? Ma akalat ta'aman wala ashraba syaraban hatta amut. Saya enggak mau makan, enggak mau minum sampai aku mati. Atau kamu keluar dari Islam. Pilihannya berat banget. Abu Hurairah punya ibu kafirah. Sampai dia bilang pada Nabi, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Dan akhirnya masuk Islam. Jadi yang masuk Islam duluan Abu Hurairah, baru ibunya. Dan itu contoh di kalangan sahabat yang ternyata orang tua, ada yang kerabat dan yang lain. Ternyata itu. Contoh yang lain Asma. Ya kan? Ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibunya kan datang. Ibunya masih kafir. Apakah saya boleh ini? Boleh, nggak apa-apa. Berbuat baik, menyediakan minum dan yang semuanya. Jadi tidak ada penghalang berbuat baik kepada orang tua, termasuk kakek yang masih kafir. Ya, walaupun dan dalam keadaan mereka masih kerabat dan itu dalam keadaan non muslim. Apalagi di zaman kayak sekarang. Contoh ya di daerah saya Iwan ada satu keluarga itu agamanya 4 atau 5 itu. Yang muslim dia itu teman kita aja yang muslim. Kakak saya agamanya ini. Kakak yang atasnya lagi, itu beda lagi agamanya. Terus gimana antum kalau di rumah? Ya pokoknya tadi makanya dia menanyakan nanti kalau lebaran saya bagaimana, kalau ada Natalan bagaimana. Jadi Masya Allah satu rumah bukan cuma 2. Kalau di kita kan hari ini yang banyak ya paling-paling kayak beda Idul Fitrinya kemarin Idul Adha kan. Jadi ada juga yang suami istri cuman bukan beda agama tapi beda keyakinan itu aja kan. Puasa Arafahnya tanggal berapa itu? A sama B beda. Terus kemudian itu hal-hal yang kayak gini ya biasa kita dapatkan. Tapi intinya kalau yang tadi antum tanyakan, panjang yang saya tahu nggak ada masalah dan itu masih kategori mahram. Saya memang menjaga untuk aurat yang mughalladhah termasuk juga ini harus dijaga. Sementara kalau mereka masih mahram secara mahram kan ada 3 ya. Pertama mahram ya karena nasab, itu karena nasab.
Kedua, mahram karena musara'ah, karena pernikahan. Ya, kemudian ya seperti jadi mertua. Mertua kalau istri kita udah dicerai, berarti kan mantan mertua. Mahram tidak? Mahram walaupun istri kita sudah kita cerai, karena dia pernah berhubungan dengan anaknya, maka mertuanya ini tetap jadi mahram. Ada lagi mahram karena radha'ah, karena persusuan. Nah, yang tidak mewarisi itu karena persusuan, tapi dia mahram. Kakak, adik, sepersusuan. Jadi kalau kita menyusu pada seorang ibu, ibu ini punya suami. Suaminya berarti bapak susu kita. Si ibu ini punya anak, berarti itu saudara sepersusuan. Lalu ibu ini punya adik, berarti itu paman atau bibi dari persusuan. Jadi banyak itu. Jadi akhirnya satu kampung bisa jadi mahram semua. Makanya kalau untuk mau nikah, tanya dulu, kamu nyusunya dulu sama siapa aja gitu. Jangan-jangan dulunya sama. Ya, karena dulu ada kasus orang mau nikah ternyata sama-sama menyusu pada satu orang ibu yang sama, akhirnya nggak jadi nikah, dibatalkan. Dengan syarat 5 kali persusuan, khamsuratat. Baik ikhwan, cukup sampai di sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan antum semua selalu bahagia dan sehat. Dan saya kemarin ikut mendoakan ya pas di Arafah ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul semua. Bagi yang belum berhaji supaya dimudahkan berhaji berulang kali, juga umrah. Termasuk juga doa-doa yang banyak, semoga Allah kabulkan. Termasuk juga untuk pengajian kita dan semua kebaikan kita sekalian insyaallah. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad wa naqtafi bihadza al-qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.